Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 12. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yang bisa mendorong ataupun menghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, kalau yang namanya faktor internal ini, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari faktor internal. Faktor internal penyebab perubahan sosial itu yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi, pertambahan penduduk yang sangat cepat itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya saja pada urbanisasi. Nah, urbanisasi ini adalah proses perpindahan dari desa ke kota. Dengan adanya urbanisasi ini akan mengakibatkan perubahan sosial, baik itu di desanya maupun di kotanya. Nah, kalau di kotanya, maka terjadi pertambahan penduduk yang bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas, bisa menimbulkan kemacetan, bisa menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan. Begitupun juga dengan di desa. Dengan berkurangnya penduduk di desa bisa menyebabkan perubahan sosial. Maka jumlah tenaga kerja di desa, pemuda-pemudanya mulai berkurang sehingga terjadi kekosongan lahan. Nah, itulah yang dikatakan kenapa bertambah ataupun berkurangnya penduduk itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor internal yang kedua ada penemuan baru. Nah, penemuan baru ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan penemuan baru ini dibagi menjadi dua. Yang pertama discovery, yang kedua invention. Nah, kalau yang namanya discovery itu merupakan suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui banyak orang. Misalnya, pada penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika ini memang sudah ada sejak lama, namun baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Nah, misalnya contoh lain lagi, penemuan obat alami atau herbal. Banyak sekali penemuan baru yang menyangkut pengobatan alami atau herbal yang menggunakan bahan-bahan alam yang sudah ada, tetapi belum diketahui manfaatnya bagi manusia. Namun sekarang banyak tenaga-tenaga ahli kesehatan yang berupaya nih dengan sengaja untuk menciptakan berbagai macam obat atau alat atau obat-obat herbal melalui penelitian-penelitiannya sehingga ditemukanlah obat-obat herbal. Misalnya daun ini berkhasiat untuk mengobati penyakit. Nah, seperti itu contoh dari discovery. Lalu yang namanya invention itu suatu penemuan, sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia yang belum pernah ada sama sekali. Contohnya saja pada penemuan alat transportasi pesawat misalnya. Nah, penemuan ini memerlukan suatu usaha atau upaya yang sengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Jadi perbedaannya jikalau di discovery itu penemuannya sudah ada barangnya, namun belum diketahui banyak orang. Namun kalau invention itu benar-benar baru, penemuan yang baru, hasil kreasi manusia, hasil cipta karya dari seorang manusia.
Selanjutnya, faktor internal yang ketiga, ada konflik atau pertentangan. Nah, jadi konflik ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya, contoh konflik antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah ingin melakukan penggusuran rumah warga yang berada di pinggiran-pinggiran sungai di perkotaan misalnya. Nah, dalam hal ini pemerintah bertujuan untuk menangani masalah banjir sehingga ingin menggusur lahan-lahan pemukiman di pinggiran sungai. Sehingga terjadilah konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat, di mana masyarakat tentunya menolak penggusuran ini karena mereka menganggap bahwa itu lahan mereka tidak ingin digusur. Sehingga terjadilah konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, konflik ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Lalu, faktor internal yang keempat ada revolusi atau pemberontakan. Nah, contohnya pada revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana hal ini mengubah negara Indonesia yang sebelumnya merupakan negara yang terjajah menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor internal, sekarang ada yang namanya faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama ada perubahan lingkungan alam. Misalnya terjadi bencana alam. Entah itu terjadi longsor, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, dan lain sebagainya. Nah, bencana alam ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Karena dengan adanya bencana alam ini, mereka akan kehilangan tempat tinggal, mereka akan kehilangan mata pencarian. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya perubahan lingkungan alam itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Lalu yang kedua ada peperangan. Nah, adanya peperangan ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya pada perang yang terjadi antara Israel dan Palestina misalnya, di mana tentunya perang ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial seperti jatuhnya banyak korban jiwa, masyarakat kehilangan harta benda, masyarakat kehilangan rasa aman, mereka tidak tenang karena selalu diiringi rasa takut akan terjadinya bom akibat peperangan. Lalu yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, contohnya nih, pada anak-anak remaja yang suka sekali sama budaya Korea nih misalnya, maka dia kehidupan sehari-harinya tuh akan berubah tuh, mengikuti kebudayaan idolanya, misalnya mengikuti mulai dari cara makannya, cara bicaranya, mulai mengikuti gaya fashionnya. Nah, jadi pengaruh kebudayaan Koreanya ini bisa disebut mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada anak-anak remaja tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial. Nah, kalau tadi kita sudah membahas faktor penyebab. Sekarang ada faktor pendorong, hal-hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Nah, dalam hal ini apabila kita melakukan kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain, maka akan terjadi perubahan sosial. Contoh, masyarakat Indonesia yang melakukan kontak dengan masyarakat Amerika misalnya, di mana dalam kontak tersebut masing-masing negara akan saling bertukar kebudayaan dan akan saling menyebarkan kebudayaan mereka satu sama lain. Nah, adanya proses penyebaran kebudayaan tersebut akan membuat masing-masing negara dapat menerima dan dapat terpengaruh atas adanya proses kebudayaan tersebut. Misalnya, kalau dulu masyarakat Indonesia kalau ingin pergi ke pantai masih menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, pakai pakaian yang tertutup.
Namun sekarang karena banyak masyarakat yang mengikuti budaya kebarat-baratan, budaya Amerika, sehingga banyak mereka yang menggunakan pakaian-pakaian yang seksi untuk pergi ke pantai. Nah, hal ini terjadi karena kita melakukan kontak dengan kebudayaan Amerika. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Seperti kita tahu bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan, masyarakat akan diajarkan tentang pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Dan dengan adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut, tentunya akan mengubah pola pikir masyarakat ataupun membuka pikiran-pikiran masyarakat dalam menciptakan suatu penemuan yang baru. Yang ketiga, sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Nah, dalam hal ini ketika sebuah hasil karya orang lain dihargai, maka tentunya akan membuat masyarakat akan semakin termotivasi untuk menciptakan hasil-hasil karya yang lainnya. Yang keempat, toleransi. Toleransi diartikan sebagai saling menghargai atau menghormati antar individu ataupun kelompok terhadap adanya perbedaan. Contoh, ketika umat muslim berpuasa, maka orang-orang Kristiani akan menghormati mereka dengan cara tidak makan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Lalu yang kelima, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Perlu diketahui bahwa stratifikasi sosial yang terbuka akan menciptakan besar kemungkinan terjadinya peluang bagi mereka untuk mengubah status sosialnya. Nah, seperti contohnya ketika seorang pemulung yang semangat terus bekerja keras setiap harinya dalam mengumpulkan barang-barang bekas misalnya. Nah, dengan kegigihan tersebut, suatu saat nanti pemulung tersebut bisa menghasilkan uang yang banyak, sehingga mungkin bisa dibuat modal usaha misalnya. Nah, itu membuktikan bahwa adanya sistem stratifikasi sosial yang terbuka bisa menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Lalu yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh pada bidang pertanian nih. Kalau yang dulu masyarakat petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Nah, mereka berpikir bahwa menggunakan kerbau itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya membuat sebuah alat yang bisa membuat efisien sehingga lebih cepat. Nah, maka mereka menciptakan sebuah penemuan traktor misalnya, sehingga kegiatan di pertanian akan lebih cepat untuk membajak sawahnya. Nah, ini perubahan sosial ini terjadi karena masyarakat itu tidak merasa puas terhadap satu bidang kehidupan tertentu. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia itu selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Nah, mereka akan berusaha memikirkan masa depan yang cemerlang, sehingga mereka akan mengalami atau melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki kehidupannya ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah faktor penghambat perubahan sosial. Hal-hal yang bisa menghambat sebuah perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, apabila suatu masyarakat itu menutup diri, tidak berhubungan dengan masyarakat lain, maka itu akan sangat sulit terjadi perubahan sosial, karena mereka tidak tahu perkembangan yang terjadi apabila
kita berhubungan dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Pendidikan yang tertinggal biasanya ini terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang pedalaman, tinggal di daerah yang terpencil. Nah, pendidikan mereka tertinggal karena berbagai hal nih, misalnya karena kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena fasilitas sarana dan prasarana yang kurang lengkap, sehingga ilmu pengetahuannya akan terlambat, sehingga perubahan sosial pun akan sangat sulit untuk dicapai. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Apabila masyarakat yang terlalu menjaga adat istiadatnya, maka mereka akan sangat sulit untuk melakukan sebuah perubahan sosial, karena mereka akan terpacu pada budaya-budaya tradisional mereka tanpa membuka diri untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih maju misalnya. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan faktor penghambat perubahan sosial. Bisa dibedakan ya antara ketiganya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.